Katanya Udin Penyok ini dibilang mirip sama Gong Yoo. Oh iya ya. Kok bisa ya? Mirip juga ya. Artis Korea Selatan. Ngerasa mirip sama Gong Yoo? Enggak. Ini coba kita bandingkan lagi ya. Antara Gong Yoo dan juga Ini banget, aduh terima kasih. Udin Penyok. Ini banyak gak sih followers atau netizen dari Udin Penyok yang DM? Ya banyak, atau banyak message? iya. Banyak bilangnya apa? Gong Yoo. Wah, Gong Yoo sekarang ngamen ya, kok hitam? Mana? Dia adalah seorang pelawak senior yang pernah menjadi korban KDRT dan ini pertama kalinya di Pagi-Pagi Ambiar korban KDRT yang akhirnya bisa rujuk kembali dengan pasangan. Kata siapa? Katanya begitu. Oke. Kita hadirkan, ini dia Udin Penyok. Oh cewek, maksudnya Kan korban KDRT. nggak harus selalu perempuan, laki-laki juga bisa jadi korban KDRT. Tapi ingat ya, Miss Cole pernah mengatakan bahwa wanita no excuse. Kalau laki-laki itu yang aku tahu itu berbeda dengan perempuan. Tapi nggak apa-apa. Kita mengucapkan nanti kita akan coba cari tahu ya. Yang pasti kita Mas Udin Penyok kami semua mengucapkan terima kasih. Sama-sama. Sudah menyempatkan waktunya datang ke sini Kak Udin. Ya, sama-sama. Iya, terima kasih banyak Kak Udin. Iya. Sampai ketemu lagi mudah-mudahan. Saya baru datang. Oh, mau ngobrol dulu. Kan baru datang. Ya. Ini kita kasih lihat dulu buat Sobat Ambiar di rumah. Udin Penyok pengakuan yang pernah menjadi korban KDRT dari sang istri. Kan kita tahu ya bahwa pada umumnya yang selalu menjadi korban KDRT adalah biasanya perempuan, wanita, sang ya. istri ya. Ya. Tapi Bang Udin dengan begitu gamblangnya bercerita bahwa pernah menjadi korban KDRT dari sang istri. Kenapa? Sebenarnya kan apa ya kalau dibilang ya KDRT kan macam-macam nih. Ada fisik, Verbal. ada verbal, Yes. ada Non-verbal. Psikis. jatuhnya psikologis. Nah gitu. Ya, Nah ini sebenarnya sesuatu yang sepele tetapi karena emosional kita maka itu jadi besar. Oke. Gitu. Jadi KDRT yang didapatkan oleh Bang Udin dalam bentuk Verbal. verbal. Ucapan seperti apa? Bisa. Nah, pokoknya perempuan, maaf ya untuk ibu-ibu ya. Bedanya laki-laki sama perempuan. Laki-laki kalau disapa orang itu gampang. Mau kemana Pak? Mau ke pasar? Mari, ya mari. Kalau perempuan, mau kemana Bu? Mau ke pasar. Ini saya punya anak satu disuruh ke pasar. Di tempe aja susah banget. Makanya saya datang harus ke pasar. Kalau nggak itu panjang kan? Iya, betul. Tapi mungkin Tapi itulah perempuan. Perempuan itu diciptakan oleh Tuhan dengan dua bibir. Dan itu sudah ada kodratnya dan itu ada dalam Al-Quran. No, itu memang, itu betul. Makanya ketika kita berantem, kalau kita berbicara mengenai agama, ketika kita berantem suami istri, harusnya seorang suami lebih baik kalau misalkan, kan udah tahu nih bahwa perempuan itu diciptakan dengan dua bibir. Lebih baik tinggalkan atau diamkan. Itu. Wi, perempuan dua bibir. No, teman kita bibirnya 4. Ntar dulu, Iya. diamkan. Kalau diamkan susah juga loh. Kenapa? Kalau kita diem, malah tambah marah. Repot loh. Tapi gini, Bang Udin ya, ngomongin soal secara verbal. Bang Udin sih? Bang Udin. Oh, iya. Ya. Ngomongin soal KDRT secara verbal. Apa barangkali itu kan biasa kalau perempuan atau istri mungkin Iya. cuma marah-marah. Iya. Atau protes, bentuknya dalam kalimat seperti itu. Tapi itu menurut Bang Udin menyakitkan. Begitu menyakitkan sampai bisa bilang bahwa saya adalah korban KDRT secara verbal oleh sang istri. Ya menyakitkan. Kalau dibilang menyakitkan karena kita sama-sama emosi. Jadi itu tambah tongkol Kalau banget sama-sama gitu. emosi mah baku hantem Mas. Hah? Atau baku, iya dong, atau baku kade, iya dong. Baku Itu hantem? Baku hantem itu maksudnya kan kalau saya pribadi nih ya. Pasti kan kalau perempuan, aku mewakili para wanita nih. Mas memposisikan seorang laki-laki. Ada perlawanan gitu ya Kak? Ada perlawanan. Kenapa seorang perempuan itu bisa sampai cerewet seperti itu? Apa yang dilakukan dari pria? Ya, kalau misalkan dari pria itu tiba-tiba langsung dia menimpali dengan kata-kata verbal juga, itu kan mungkin menyakitkan. Perempuan itu jangan ngomongin bahwa kamu itu perempuan itu jangan cerewet. Hal kata-kata seperti itu tuh verbal, itu nyakiti banget ke perempuan. Tanggapan Bang Udin gimana? Apa jangan-jangan Bang Udin juga adalah trigger atau penyebab utama dari sang istri melakukan KDRT secara verbal? Yes,
Jadi memang iya, awal-awalnya memang sebelum-sebelumnya saya banyak kesalahan. Itu akhirnya pada saat itu karena emosional besar, out, oke saya keluar. Saya tidak bicara apapun, saya langsung keluar. Karena malam, daripada nanti ribut besar, ya sudahlah saya keluar. Saya ambil baju, saya ambil tas kresek, masukin set, langsung saya jalan keluar. Oh pernah kayak gitu ya? Ya, dan itu sebenarnya sudah dipegang-pegang. Loh, mau kemana? Mau kemana? Sama dia, Mas? Iya. Loh, tadi ngomongnya keluar kok. Saya keluar. Ya sudah, saya keluar. Itu sampai sebulan, nah gitulah. Nggak pulang sebulan? Ya. Mas, cuman aku mau kasih tahu ya Mas, kalau perempuan tuh biasanya, udah deh kamu pergi aja. Itu sebenarnya kepingin dipeluk loh Mas. Asik. Gitu ya? Oh gitu. Sulit menyampaikan secara langsung, pengennya Sulit, dimengerti ya? Misalkan nih, kamu lagi apa? Ya biasa, kamu baik nggak? Baik. Tapi sebenarnya tuh kamu laki-laki tuh tinggal datang, tinggal Di apa? ya di manja-manja, di gini. Itu pasti perempuan, tuh kalau saya ya. Nggak semua perempuan rata-rata. Iya, Nggak gitu semua kan. perempuan, tapi mungkin juga tidak semua laki-laki juga bisa memahami hal tersebut ya. Karena Iya, laki-laki iya. juga punya gengsi tersendiri. Iya. Kita mau kasih lihat juga buat sahabat Ambiar di rumah, ini Bang Udin yang kabarnya juga Antu gengsi. memang sempat keluar dari rumah selama 1 bulan. Karena masalah ekonomi. Salah satunya. Yang kedua memang kalau saya kan tipe kalau di luar itu suka petakilan, suka tapi kalau di rumah saya itu orang yang diam 1000 bahasa. Artinya gitu. Pendiam, kalau apalagi di depan keluarga. Saya kalau disuruh nyanyi di mana, oke saya nggak masalah. Tapi kalau saya ketika nyanyi di depan keluarga, di depan istri, di depan anak, mungkin saya palasnya 1000 kali palas. Ya Mas, itu jadi Kenapa, penyebabnya Mas. Maksudnya Nggak tahu ketika saya. kan banyak juga suami di luar sana mereka ya memang petakilan atau mereka banyak berbicara depan orang. Tapi kalau di rumah pendiam itu kan wajar, hal yang lumrah dan banyak juga dilakukan oleh suami Berarti di dia luar sana. tidak jadi diri sendiri ya Nggak, Mas, mungkin berarti mungkin Mas ya. ada urusannya dengan wanita atau apa pasti kali Mas. Enggak sih kalau Enggak. wanita. Masa sih kan perempuan tuh paling Jadi, memuncak emosinya. justru saya kalau mencintai seseorang itu lebih, Ya. saya itu Nurut tidak gitu bisa ya? bersikap apa-apa gitu. Tidak bisa seperti saya yang asli gitu. Nggak bisa saya. Oke. Ya kan biasanya perempuan tuh puncak emosinya tuh kalau udah urusannya ada urusan wanita lagi. Iya, pasti. Itu kalau urusan yang lain dia Setuju masih saya. bisa toleransi. Betul, Ya udah betul, masih bisa dibaikin. Kalau udah ada perempuan itu tuh nggak Sulit bisa mau dimaafkan, dibaikin ya. pakai apa juga. Apalagi Mas kalau ada laki-laki yang petakilan sama perempuan lain Mas. Gak usah mulai kon. Merono sana ya kan kita merasa tidak dihargai Gimana, sebagai Kak? perempuan. Gak usah mulai kon. Bahasa Jawa. Gak usah pulang kamu sana aja sama perempuan itu. Itu maksudnya itu cemburu Ya. gitu loh. Tapi Bang Udin tadi sempat membahas tentang masalah ekonomi. Emang kenapa masalah ekonomi yang sempat terjadi antara Bang Udin dan istri Ya, dan rumah tangga seperti istri apa? saya adalah pekerja kantor. Oke. Saya kan pekerjaannya Di entertain. di entertain gitu. Iya, serba Kadang ada, kadang enggak begitu kan. Banyak enggaknya ya. Lagi banyak enggaknya. Ya. Ya. Jadi maksudnya ada gap antara Ya, secara tapi ekonomi, sebenarnya penghasilan. tidak mempermasalahkan sebenarnya. Cuman kadang-kadang kalau emosi nongol. Itu di bawah. Ya, Itu yang nongol. membuat akhirnya Mas merasa Akhirnya, sedih. aduh, Ya, ya. Tersinggung secara ya aku langsung ke pojokan begini. Iya. Iya. Nah, nih perempuan lagi Dan- ngambek ya. Iya. Si cowoknya misalkan tadi ngebecanain gitu. Itu bukan jadi bener loh. Malah tambah marah loh kalau perempuan mah. Betul, Padahal betul. kita tuh mau ngeredain tapi malah tambah marah. Betul. Nih aku mau kasih tahu buat cowok-cowok yang merasa penghasilannya di bawah istri. Ya, ini aku mau kasih tahu. Kalau misalkan lagi berantem sama istrinya ini kan udah ngomel-ngomel nih. Suami kan biasanya diem. Udah deh paling ampuh. Tetap harus jadi laki-laki yang jantan, tetap harus jadi pemimpin, jangan tetap ada di bawah. Kamu tetap harus pimpin istrimu, kamu peluk istrimu, kamu dudukin istrimu, kamu ngomong aku tuh bla 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 bla. Habis itu disayang, udah itu doang. Iya aku janji. Emang penghasilan kamu di bawah aku? Kalau Rian bukan gitu. Iya aku janji. Ya sayangnya Jangan diem, terus ya. diem, Ki. Enggak habis dielus-elus gini dalam hati ada PO. Vio gimana? Gua habisin lu. Gini ya, gini. Enggak lah, aku juga punya Iya penghasilan. sayang Neng, awas kamu tabung. Iya benar. Iya benar. Awas lo pin ATM lu berapa, gue cari Iya, tahu. Rian. Rian, kurang lebih kayak gua dulu lah. Bang Udin, oke kita mau kasih lihat ini ada satu artikel Bang Udin yang kabarnya ketika keluar dari rumah tidak diperbolehkan untuk bertemu dengan anak-anak. Sudah diusir istri, Ya Allah. Udin penyok dilarang bertemu anak. Ya Allah. Itu di sebelahnya apa? Buru hantu. Ini gue yang mana nggak tahu ya. Sampai sekarang nggak tahu gue.
Anak berapa Bang Udin? Enggak sih. Kalau nggak boleh ketemu anak sih enggak. Berarti boleh ya, Mas? Tapi kan istri saya di kantor. Saya ke rumah. Oh, jadi selama sebulan pisah rumah itu gitu ya? Jadi caranya Ya. ketika dia pergi Rumah. kantor, Bang Udin Saya ke pulang. rumah. Tapi istri tahu. Sebenarnya tahu kali. Pasti. Tahu lah. Pasti ada Saya yang yakin nyampein. Kan pasti. nggak masalah kan, Mas? Ya nggak masalah. Tuh kan nggak masalah. Nggak masalah. Intinya Mas juga pulang juga sampai selamanya juga nggak apa-apa sebenarnya. Tapi Nggak kalau apa-apa. sekarang ada masalah nggak? Nggak masalah sekarang. Kalau sekarang udah baikan atau Oh udah baikan. bikin masalah lagi dong? Nih gua juga mau kasih tahu ya sama laki-laki ya. Kenapa lagi? Sebentar, lu banyak kasih tahu banyak pengalaman lu hidup lu ya? Iya, nih ya, udah tahu 3 kali gimana pengalaman? Iya. Nih udah tahu ya penghasilannya di bawah istri, nggak usah ego. Ngerti nggak? Udah nggak punya duit lu gengsi gede loh. Ego loh gitu maksud gue. Iya, mohon maaf, mantannya ada 3, itu buat yang mana ya? Bang Udin, anak berapa sekarang? 2. Anak 2. Tapi aku mau nanya sama Bang Udin ya, ini sebulan keluar dari rumah. Pertanyaan anak-anak, Papa kemana? Kenapa Papa nggak pulang? Pasti ada pertanyaan seperti itu. Iya. Papa nggak pulang. Ya pasti ditanya. Pasti Gimana ditanya. jawabnya? Ya masih ada urusan sama teman. Ada acara sama teman. Ya seininya aja. Mas kalau aku jadi istri Mas, Hah? aku pasti gini, kamu nggak pulang. Dalam hati saya bicara, ya pasti ke cewek lain. Alah pasti kayak gitu istri itu Mas. Iya, perempuan. Oh, iya. Wanita Iya, begitu. makanya alangkah lebih baik kalau berantem buat bapak-bapak sama ibu. Jangan keluar rumah. Jangan pernah keluar rumah meninggalkan istrimu. Misalkan beda-beda kamar nggak apa-apa, tapi jangan pernah keluar rumah. Betul. Tapi boleh nggak ada kata-kata seperti itu? Kalau marah. Gitu ya? Oh iya, boleh emang? Nggak nanya ini boleh? Nggak boleh sebenarnya. Nah, nggak Tapi boleh, kalau kan? istri itu kalau misalkan suaminya itu ibaratnya kadang ada nih ya, cewek itu kan kesel sama cowok yang cerewet Mas. Ibaratnya istrinya ngomong 10, lakinya bisa 10.000. Kalau saya gini, kamu jangan banyak mulut keluar. Oh iya. Tapi jangan keluar harusnya. Iya, sebenarnya Iya, gitu iya, maunya iya. perempuan. Iya. Emosi. Iya. Perempuan maunya gitu. Misalkan disuruh keluar, jangan keluar benar. Iya. Kebalikannya, jangan gitu dong sayang. Iya. Aku tuh kan, nah dia tuh maunya gitu perempuan itu. Nah, itu bener Kayak banget. Bang gitu. Udin ketika akhirnya sebulan keluar Ya kan, dari Bang? rumah, ya kan? Akhirnya minta maafnya baikannya gimana? Ya akhirnya kita mikir-mikir, ini ketemu, akhirnya kita ketemunya di kampung. Kampung mana? Kampungku di Jawa Timur. Pulang, jebret, ke sono, biniku udah di sana. Udah di sana, udah ketemu, ya udah kita baikan aja, balik lagi. Ada orang tua, ada ini. Nah kan, tuh balik kan. lagi. Itu jadi mediasinya Harus orang dijelasin tua. orang tua. Ya, emang. ya, ya. Oh, oke. Tuh kan intinya itu istri itu cinta sayang, pengen dimanja. Perempuan tuh pengen diperjuangkan gitu loh. Lalu akhirnya ngomongin soal perjuangan. Lalu akhirnya keadaan ekonomi sekarang gimana? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar karena sekarang kita lebih terbuka ya, lebih enak. Jadi kalau saya di rumah sekarang, bagi tugasnya itu udah nggak ada ini laki-laki, nggak ada perempuan. Jadi Saya kalau pagi pun juga ngantar anak sekolah juga oke. Saya sekarang juga jemur baju. Saya sekarang juga mandiin anak, mandiin. Iya. Malah dulu anak saya yang kedua lahir itu baru 2 hari yang mandiin itu saya seterusnya. Karena apa ya sudahlah. Istri saya juga saya lihat istriku ini benar-benar ikhlas nih kayaknya ini orang. Ya sudahlah benar. Jadi pekerjaan apapun aku nggak mau pilih-pilih. Iya. Kalaupun aku harus bekerja di rumah, masak pun it's okay kalau aku. Iya Ya. kan, iya. Istri aja nggak perhitungan masalah. Nggak perhitungan. Mas, ya. Justru aku kerjakan seperti itu, istriku itu kalau ini apa suka tahu-tahu beli apa, tahu apa. Gitu terus. Oh, berarti sekarang jadi aku mulai ngerti gitu. Mulai paham. Apa yang harus ternyata- dilakukan? Iya. Bang Udin, saya mau iya, nanya deh iya. sama Bang Udin ya. Kan Bang Udin bercerita di podcast bahwa Bang Udin pernah menjadi korban KDRT dari sang istri. Iya. Yang pada akhirnya ini menjadi konsumsi publik juga. Dan pastinya tidak mudah untuk seorang istri sebagai pasangan Bang Udin untuk dibicarakan, diketahui semua orang bahwa dia pernah melakukan tindakan KDRT. Tanggapan istri ketika Bang Udin bercerita di podcast dan podcast lainnya? Awalnya marah. Awalnya marah karena satu sisi dia kena cibiran dari teman-temannya, Iya. satu pekerjaan gitu kan. Nah, akhirnya klarifikasi ya gimana caranya kamu harus klarifikasi gitu. Ya klarifikasi internal dulu saya minta maaf, saya Ya. ini ke keluarga juga. Dan saya kalau klarifikasi ke luar itu saya menunjukkan bahwa saya istri dan anak saya sekarang terus bersama. Baik-baik saja. Itu ya. Oke. Cara menunjukkannya begitu aja.
gampang ya. Nggak harus ngomong nih gue sama bini gue nih udah balikan lagi kan enggak. Ya, Iya, pada akhirnya mereka akan menilai dengan Ya, sendirinya. akan menilai sendiri. Karena masalah dalam rumah tangga akan selalu ada. Yes. Ya, permasalahannya adalah public figure yang pastinya akan menjadi sorotan apapun itu masalahnya. Ya, intinya dalam rumah tangga itu jangan pernah merasa bahwa berumah tangga itu kan bersama, bekerja sama. Iya. Jangan pernah merasa bahwa gue pimpinan rumah tangga nih, lu harus nurut sama gue. Nggak bisa dengan seperti Bukan itu, dengan tapi gitu caranya. bukan Nah, dengan gitu Dan caranya. alhamdulillah saya bangga ya dengan banyaknya permasalahan, masalah ini gede, Ya. saya masih tetap bisa bertahan sampai detik ini. Udin Penyok. Wah, ya. Tapi ini juga ada satu hal yang menjadi bahan perbincangan, bukan hanya menjadi korban KDRT, karena hal yang satu ini juga Udin Penyok diperbincangkan. Kita kasih lihat ya. Katanya Udin Penyok ini dibilang mirip sama Gong Yoo. Oh iya ya. Kok bisa ya? Mirip juga ya. Artis Korea Selatan. Ngerasa mirip sama Gong Yoo? Enggak. Ini coba kita bandingkan lagi ya. Antara Gong Yoo dan juga Ini banget tadi, terima kasih. Udin Penyok. Jadi banyak nggak sih followers atau netizen dari Udin Penyok yang DM? Ya banyak, atau banyak mention? iya. Banyak bilangnya Weh, apa? Gong Yoo, weh Gong Yoo. Wah Gong Yoo sekarang ngamen ya, kok hitam? Itu mana? Oh iya mirip loh saya kalau Mirip bisa. loh. Iya kan? Kalau putih, kalau lebih ini lagi ya lebih di... Kasih filternya berapa kali itu? Berapa kali? Tanggapan istri gimana dibilang mirip Gong Yoo? Istri bilang apa? Kalau istri nggak pernah komen kayak gini-gini. Cuek, urusan kayak gini-gini cuek. Dia orang Cuek aja nggak pernah, iya. Cuek aja. Oke. Ya, mirip-mirip juga ya. Kalau gue bilang sih emang mirip. Yang satu dari Korea Selatan, ini Korea Utara kayaknya. Karena sering perang. Iya. Bang Udin, tapi sekarang hubungan sama istri sudah baik-baik saja. Alhamdulillah. Istri baik. namanya siapa mas? Fuah. Mbak Fuad. Halo Mbak Fuad. Selamat pagi, Mbak Fuad. Selamat pagi, sayang. Panjangnya Marfuah Aku pasti. mewakili Mbak Fuad nih. Usia pernikahan sudah berapa sama Mbak Fuah? Anakku yang pertama mau 15 tahun, yang kedua mau 11 tahun. Alhamdulillah, tapi saya tanya Jadi sama 16 Mas. lah. 16 Mas tahun sendiri pernikahan. dalam berumah tangga tidak pernah melakukan kekerasan secara fisik sama istri? Enggak pernah, sama sekali tidak pernah, alhamdulillah. Tuman Nggak nanti. kelihatan wajahnya juga bukan wajah yang beringasan. Betul, Iya. betul. Ber. Malah yang Masnya ini pasrah. Iya. Bang Udin. Pasrah, lucu. Ya, kalau saya pasrah sih. Kalau Heeh, Bang Udin nggak boleh- pedean tapi ya sama istri ya. Boleh jawab jujur atau tidak ya? Ya. Secara penghasilan, mana yang lebih menghasilkan lebih banyak? Suami atau istri? Kalau secara stabilnya istri dong. Tapi kalau gede, beberapa kali saya pernah gede loh, gitu. Iya. Bisa ngelebihin. Tapi beberapa istri kali. stabil secara Istri pendapatan. stabil. Yang penting kan istri menerima apa adanya, Iya. bersyukur. Iya, alhamdulillah, alhamdulillah. Buat Bang Udin, apa yang ingin disampaikan untuk Mbak Fuah yang selalu menerima Bang Udin apa adanya, bahkan ketika dibilang menjadi pelaku tindak KDRT pun tetap menerima Bang Udin sampai dengan sekarang. Buat istriku, Ya. Fuah, mungkin sekarang lagi di kantor, nonton kali ya. Itu, jadi terima kasih sudah bisa mendampingi seorang Udin yang sampai selama ini ya hidupnya seperti ini, tapi apapun itu harus kita syukuri. Permintaan beribu-ribu maaf dan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk istriku karena keikhlasannya dan ketulusannya dari saya sampai di bawah, sampai saya pernah ke bawah-bawah, kemudian sampai sekarang pun juga jurang-jurang dan lain sebagainya kita lewati. Terima kasih untuk istriku. Kita akan kembali sesaat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambil.